Genre ini salah satu duta yang persyaratannya tidak memandang fisik. Jadi benar-benar kita dinilai dari attitude. Dunia perkuliahan itu nggak penting. Bukan begitu. Cuma mungkin pengaplikasiannya beda-beda. Benar, dua, dan juga ada favorit, intelijensi dan berbakat. Dan alhamdulillah aku dapat favorit. Cetar! Great stories! Begin here! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos, apa kabar nih? Sehat kalian semua? Aku yakin kalian semua juga lagi nungguin keseruan-keseruan apa nih dari Kompos. Dan kali ini kita kembali lagi di Cetar. Great stories begin here. Di episode Cetar kali ini, kalian bakalan ditemenin sama aku Azza. Dan tentunya aku gak bakalan sendiri dong. Aku bakalan ditemenin sama narasumber yang menarik banget kali ini. Yang katanya narasumber kita kali ini adalah seorang duta nih. Teman-teman bisa nebak gak kira-kira duta apa nih? Duta apa ya bintang tamu atau narasumber kita kali ini? Duta Sampolain kah? Duta Pancasila kah? Atau duta MUI? Yang kemarin viral kan? Tapi yang pasti bukan duta Salaon Seven ya teman-teman. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah salah satu mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga yang menjadi grand finalis Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta 2023. Nah, itu adalah bukti bahwa ternyata mahasiswa KPI itu nggak hanya bisa fotografi, nggak hanya bisa jurnalistik atau menulis berita, tetapi mahasiswa KPI ini juga multi talent. Yang buktinya adalah narasumber kita kali ini yang menjadi grand finalis Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin langsung aja kita panggil Kak Igo Andrean. Halo Sobat Kompos dimanapun kalian berada, apa kabar? Halo Kak Igo, alhamdulillah. Kak Igo apa kabar nih? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sehat. Kak Igo gitu. Aduh, aku enaknya manggilnya apa nih? Kak Igo kah atau Kak Andrean atau Abang kan? Kak Igo aja. Kak Igo. Kak Igo baik. Sehat kan Kak Igo? Alhamdulillah gitu. Mau tanya nih, sebelum kita bahas yang mengenai duta genre dan sebagainya, aku mau tanya kesibukan Kak Igo akhir-akhir ini apa? Kuliah kah atau ada kerja kah atau apa nih? Kesibukan aku belakangan ini magang ya, karena aku sekarang masih magang karena kemarin baru selesai KKN juga, jadi langsung ke magang. Fokusnya magang sih, sama mungkin ada ngurus organisasi sedikit. Masya Allah, jadi produktif banget ya, alhamdulillah. Sedikit produktif. Alhamdulillah, keren kan, duta genre kita tuh udah produktif, terus rajin beribadah ini, rajin beribadah pasti juga. ya, Alhamdulillah. Oke, Kak Igo, sebelum ngobrol banyak tentang duta genre ini, aku mau tanya dong, aku mau minta tolong dulu sama Kak Igo untuk jelasin ke sahabat Kompos yang ada di rumah, mungkin kenalan sedikit. Perkenalkan, kalau sama aku udah kenalan nih tadi Kak Igo kan. Mungkin Kak Igo bisa kenalan secara langsung sama sahabat Kompos yang ada di rumah. Oke, halo Sobat Kompos semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Igo Andrean. Saya merupakan mahasiswa aktif KPI Angkatan 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saat ini menjabat sebagai Duta Genre DIY 2023. Salam kenal semuanya. Wah, udah kenal nih sahabat Kompos, udah diajak kenalan barusan sama Kak Igo. Jadi kalau ketemu Kak Igo di fakultas atau ketemu di jalan bisa langsung disapa ya kan? Waduh. Boleh gak nih kalau kita? Boleh. Boleh kan. Alhamdulillah. Terus selain itu mungkin Kak Igo bisa sedikit jelasin ke teman-teman atau sobat Kompos yang ada di rumah mengenai sebenarnya duta genre itu apa sih Kak? Gitu. Duta genre. Iya. Sebenarnya kalau bahas duta genre luas banget ya. Mungkin aku kerucutkan saja. Duta genre itu adalah duta di mana genre itu kan generasi berencana. Jadi duta di mana kita sebagai remaja ini harus bisa mempresentasikan remaja-remaja khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk menuju remaja generasi emas nanti tahun 2045. Jadi kita sebagai duta genre itu harus bisa menjadi role model atau wakil dari seluruh remaja yang ada di DIY. Kurang lebih seperti itu. Wah, keren banget. Jadi sebagai duta genre itu kita yang itu tadi sebutin sama Kak Igo bahwa kita menjadi role model
buat teman-teman remaja lainnya. Jadi untuk mengimplementasikan bahwa remaja hari ini tuh baik, Bener. bisa Produktif, produktif ya kan, ceria. ceria Iya. tentunya ya. Oke Kak Igo, kita teman-teman tadi udah sedikit kenal tentang duta genre itu apa. Tapi mungkin teman-teman penasaran nih gitu kan. Sebenarnya apa sih yang bikin Kak Igo tertarik untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre ini? Oke, aku jawab nih. Ya, Oke, pertama-tama aku tertarik karena duta genre ini salah satu duta yang persyaratannya tidak memandang fisik. Jadi benar-benar kita dinilai dari attitude, behavior, dan juga intelijensi kita. Aku tertarik karena selain akunya bisa menjadi role model, bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang lain, di duta genre ini juga kita belajar. Banyak sekali yang kita pelajari dari life skill, nafza, bahaya seks bebas, pernikahan usia dini dan lain sebagainya. Jadi selain aku menambah relasi, yang pastinya nambah ilmu pengetahuan juga. Dan yang paling penting itu di genre tidak ada syarat-syarat dalam bentuk fisik gitu. Jadi aku semangat dan alhamdulillah diterima menjadi duta genre. alhamdulillah. Jadi gitu ya teman-teman. Salah satu yang bikin Kak Igo ini tertarik untuk mengikuti duta genre adalah bahwa duta genre ini tidak memandang visual ya kan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau duta-duta yang lainnya tuh banyak emang, tapi kan itu sudah menjadi kesepakatan dari pihak-pihak pemilihan itu gitu kan. Tapi kalau duta genre ini sendiri emang mungkin lebih cenderung ke sifat atau ya tadi kebiasaan, attitude kita sebagai duta yang nantinya akan kita contohkan kepada teman-teman kan gitu ya. Seperti itu. Masya Allah keren banget. Jadi udah bisa dipastiin ya kan bahwa finalis duta genre atau teman-teman yang hari ini menjadi duta genre adalah teman-teman yang insya Allah attitude-nya bagus ya, berintelijen tentunya gitu. Alhamdulillah. Oke, kita tadi udah tahu alasan Kak Igo tertarik untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre ini. Mungkin teman-teman sekarang udah ada yang tertarik gitu kan? Sepertinya iya. Iya Dan kan? ayo gitu. Aku senang banget ya kalau ada mahasiswa UIN khususnya KPI atau Fakultas Dakwah yang memang pengen ikut gitu. Jadi aku support banget untuk teman-teman semua. Ini untuk umum kan Kak? Untuk umum remaja usia 16 sampai 21 tahun yang berdomisili di Jogja. Jadi nggak harus orang Jogja ya. Nah, nggak harus ber-KTP Jogja ya? Nggak harus KTP Jogja tapi domisili di Jogja. Jogja. Oke, terus bentuk dan proses pemilihan duta genre itu seperti apa sih Kak? Ntar itu biasanya per daerah dulu Kak diseleksi atau nanti memang ada open apa sih bukan akun open recruitment kayak pendaftaran menjadi duta genre gitu, seperti apa sih bentuk dan proses ya? Oke, jadi sebenarnya bentuk dan prosesnya itu agak panjang. Di awal tuh kita disuruh mewakilkan PIK Pusat Informasi Konseling, PIK remaja maupun PIK mahasiswa. Jadi duta genre itu awalnya perwakilan dari PIK R daerah ataupun PIK M mahasiswa. Dan yang terakhir syaratnya bukan dari mana-mana. Aku termasuk yang bukan dari mana-mana nih. Jadi jika kalian anak PIK R maupun PIK M di kampus-kampusnya, ayo ikut Duta Genre 2024 karena kalian bisa mewakilkan PIK R kalian ke Duta Genre DIY. Jadi aku nih salah satu yang bukan PIK R atau PIK M manapun, tapi aku tetap semangat gitu untuk bisa join di Duta Genre karena memang ada salah satu syarat ketiga itu memang nggak apa-apa bukan dari PIK R dan PIK M manapun tapi mewakilkan organisasi seperti itu. Oh, jadi nanti itu kita daftar nih atau daftar. tetap ada pendaftarannya? Tetap ada. Untuk tahapannya sendiri kita daftar, lalu kita seleksi berkas. Ingatku habis seleksi berkas itu kita tes tulis. Tes tulis itu dimana kita akan dites intelijensi kita tentang bagaimana kesiapan remaja, nafza, life skill dan juga tentang reproduksi. Setelah dari tes tulis kita lanjut ke tes minat dan bakat dan juga wawancara yang terakhir. Agak panjang tapi disyukuri. Yang penting bahagia. Bener banget. Tapi itu tuh kan prosesnya panjang banget ini Kak gitu. Kira-kira mau tanya dong kepo nih, mungkin teman-teman juga kepo kan. Itu dari berapa peserta bisa akhirnya menuju grand final itu? Seingatku dari 4 kabupaten di Jogja dan 1 kota, maksudnya 4 kabupaten DIY dan 1 kota Jogja itu total 100 sekian-sekian yang pendaftar. Jadi itu dari PIK
Peak Air daerah di Gunung Kidul, Peak Air dari daerah Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Kota Jogja itu langsung daftar nih di Duta Genre DIY dan terpilihlah seleksi berkas waktu itu seingatku 100 sekian yang akhirnya dikerucutkan menjadi 15 besar finalis perempuan dan laki-laki seperti itu. Oh, jadi ada 15 putra dan putri gitu. Benar, 15 putra putri jadi total 30 finalis. 30 finalis dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Oh, tapi mau tanya deh, aku masih kepo Peak Air dan Peak M itu kita tetap daftar pribadi atau dari pihak-pihak tertentu gitu? Biasanya rekomendasi. Jadi kan Peak Air itu kayak gini. Genre itu kan salah satu program dari BKKBN. Nah, di dalam program itu tuh ada fasilitas yang namanya organisasi Peak Air. Jadi Peak Air itu di bawahnya genre di bawahnya BKKBN. Ketika kalian join di Peak Air, itu kalian bisa mendapatkan benefit untuk mewakilkan Peak Air kalian ke Duta Genre DIY. Tentunya remaja usia 16 sampai 21 tahun seperti itu. Gitu. Udah teman-teman udah ada gambaran gak nih? Oh, kayaknya aku mau daftar gitu. Oh, kayaknya aku mau join deh besok 2024. Boleh. Ya kan? Mungkin kamu mau daftar juga? Boleh, nanti kita lihat aja. Siapa tahu tertarik. Amin. Ya. Terus setelah banyaknya proses itu nih, kira-kira pemenang nanti. Jadi kan itu ada 30 finalis, 15 putra dan 15 putri terbaik tentunya. Kategori pemenangnya tuh apa aja sih? Kategori jadi ketika udah itu kan proses grand final, kategori pemenangnya tuh ada apa aja? Atau hanya juara 1, juara 2 kah? Atau ada beberapa kategori pemenang nih? Oke, untuk kategori pemenang itu juara 1, 2, 3, harapan 1, 2 dan juga ada favorit, intelijensi dan berbakat. Dan alhamdulillah aku dapet favorit. Wow. Karena aku memang sempat insecure nih di awal-awal teman-teman. Aku juga sempat insecure karena teman-teman yang lain mewakilkan Peak Air daerah, Peak M mahasiswa UGM, mahasiswa UNY. Mereka udah dapat ilmu nih di dalam Peak Air seputar generasi berencana. Tapi aku bukan siapa-siapa nih. Tapi aku pantang mundur atau nggak patah semangat nih untuk bisa menyamaratakan pengetahuanku sama teman-teman yang lain. Jadi pesan aku untuk teman-teman semua, kalian jangan takut kalau kalian bukan dari Peak Air atau nggak ada pengalaman seputar genre, kalian tetap bisa diterima karena genre selalu menerima teman-teman yang mau belajar dari nol. Masya Allah, keren banget. Jadi sebenarnya intinya tuh adalah selalu optimis ya? Optimis dan berusaha. Nah benar banget, positive thinking aja, jangan insecure duluan, jangan mikir aduh aku bakalan gak lolos nih karena saingannya ini itu. Tapi teman-teman harus selalu optimis sama diri sendiri. Benar sekali. Ya kan, harus berpikir positif. Yang penting terus aja gitu kan, jalanin. Optimis dan berusaha. Nah itu berusaha kunci. Itu tadi kuncinya ya kan. Oke, jadi ada beberapa kategori dan Kak Igo ini terpilih sebagai duta genre favorit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi banyak nih berarti yang like sama Kak Igo ini kan. Benar-benar. Alhamdulillah. Oke. Jadi setelah terpilih menjadi duta genre, ini tuh 30-nya tetap berpredikat duta genre. Benar. Jadi 30 finalis itu kan sudah dijuluki duta genre. Dinobatkan sebagai duta genre. Namun saat malam grand final itu ada apresiasi. Apresiasi bentuknya ya juara 1 dan lain sebagainya. Oh gitu. Nah tapi mau tanya nih, mungkin teman-teman juga kepo. Setelah tadi tahu duta genre itu apa aja, mungkin teman-teman penasaran sebenarnya tugas pokok atau kegiatan setelah kita dinobatkan menjadi duta genre itu apa aja. Mungkin dari Kak Igo sendiri yang menjadi duta genre favorit. Oke, untuk tugas aku bisa bilang ini berat karena di genre itu kita belajar 3 substansi utama, yaitu tentang nafza, tentang bahaya seks pranikah dan juga bahaya nikah usia dini. Jadi selain itu kita juga bahas tentang kenakalan remaja, life skill, soft dan hard skill dan sebagainya yang membuat aku tertarik dan tertantang nih untuk gabung di Duta Genre. Karena tugas dari malam apresiasi itu pastinya kita sosialisasi ke berbagai daerah di Jogja seperti Gunung Kidul, Kulon Progo dan juga sekolah-sekolah nih SMP, SMA yang ada di seluruh DIY. Jadi bukan hanya kota Jogja dan Sleman ya. Jadi kita itu mencakup 4 kabupaten dan 1 kota di Jogja yang membuat kita itu selalu semangat gitu ketemu teman-teman dari sekolah, dari masyarakat karena
nggak target kita nggak hanya mahasiswa ataupun pelajar nih, tapi target kita itu lansia juga. Karena di lansia itu kita berbicara tentang KB, berbicara tentang alat kontrasepsi dan lain sebagainya, seperti itu. Wah, jadi lingkup kerja atau tugas menjadi duta genre itu banyak banget ya? Banyak banget. Banyak banget, tapi alhamdulillah dinikmati Kak Igo. Dinikmati karena sebelum apresiasi itu kita pastinya dikasih banyak materi dan juga teman-teman yang hebat yang mau berbagi ilmu pengetahuannya yang membuat kita semakin matang nih untuk mempelajari substansi-substansi yang ada di duta genre gitu. Karena pastinya selain berbangga menjadi salah satu bagian dari duta genre, tapi ternyata di sini Kak Igo juga bisa belajar banyak. Benar banget. Mengenai yaitu tadi ketika berbicara seks bebas, produksi dan keluarga berencana dan sebagainya, yang mana itu pasti nggak bakalan kita dapetin di perkuliahan. Benar banget. Makanya itu pentingnya kita untuk selalu berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Benar banget. Salah satunya duta genre ini dong. Karena terbukti nih, kemarin aku sempat KKN di salah satu kota di salah satu daerah di Kota Malang itu. Bahkan ilmu KPI ku tuh hanya sedikit berguna. Yang berguna itu adalah ilmu-ilmu yang aku dapatkan di duta genre. Seperti masalah kependudukan, masalah kenakalan remaja, itu aku dapetin di duta genre. Jadi khususnya nih untuk teman-teman KPI angkatan 21, 22 bahkan 23, ayo ikut duta genre DIY tahun 2024, aku tunggu. Iya, nih ditunggu sama Kak Igo gitu kan. Kayak tadi udah dibilang, kita sebenarnya nggak ngomong bahwa ilmu di dunia perkuliahan itu nggak penting, bukan begitu. Cuma mungkin pengaplikasiannya beda-beda di mana gitu kan, tergantung kita. Tapi yang tadi disebutin bahwa apa yang kita dapetin di duta genre itu sebenarnya hal-hal yang memang ingin mungkin pemerintah relate juga dengan kita sekarang. Benar-benar yang apa yang terjadi di masyarakat gitu loh, apa yang terjadi dengan teman-teman seusia kita dan juga bagaimana Indonesia ke depan seperti itu. Diedukasi lebih gitu kan. Benar-benar krusial ya, karena kan kita remaja ini pastinya akan menjadi generasi emas yang mana yang nantinya presiden tuh bakal kita gantikan di usia-usia kita sekarang ini. Berapa tahun kemudian akan kita gantikan. Makanya kita membentuk remaja-remaja yang berkualitas. Nah, duta genre nih tugasnya adalah menjadi representasi dan role model untuk menjadi remaja yang berkualitas tentunya di tahun emas 2045. Masya Allah. Nah, tadi juga udah Kak Igo udah tungguin nih kan. Tadi Kak Igo udah bilang ke Sobat Kompos bahwa teman-teman Sobat Kompos ditungguin Kak Igo di duta genre Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 gitu. Mungkin Kak Igo ada pesan-pesan buat sahabat Kompos yang ada di rumah yang lagi nonton Cetar kali ini. Apa sih mungkin mereka udah tertarik, udah terdorong untuk mengikuti duta genre, dan mungkin ada pesan atau tips and trick untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre ini. Oke, kalau untuk pesan aku semangat, dan kalau kalian tertarik untuk mengikuti duta genre itu pasti kalian tidak akan menyesal dan pasti kalian bakal banyak banget mendapatkan manfaat yang tadi ilmu, relasi dan lain sebagainya. Dan untuk tips and trick ya. Tips and trick kalau dari aku cukup percaya diri, optimis, berusaha dan doa. Dan yang pasti jangan takut insecure. Karena ketika kita insecure kita akan tidak bisa menonjolkan apa yang kita bisa gitu. Karena jujur di awal penilaian aku sempat takut karena gini, teman-teman yang lain ada pengalaman nih di Pick Air maupun mereka pernah menjadi duta genre kabupaten di daerahnya. Aku tuh bingung nih menampilkan bakat apa. Aku bawa nih bakat di KPI menuju tes bakat saat itu. Aku mencoba menjadi presenter dan akhirnya alhamdulillah ketika sudah dinobatkan menjadi duta genre, aku diomongin oleh yang ngetes gitu, interviewernya, kalau nilai bakatmu besar nih karena kamu kemarin menjadi presenter. Jadi teman-teman KPI semua harus semangat nih. Apa yang kalian bisa kalian tunjukkan dan apa yang kalian mau kalian wujudkan, seperti itu. Masya Allah, itu apa yang kalian bisa kalian tunjukkan dan apa yang kalian mau kalian wujudkan. Nih quotes of the day dari Kak Igo ya kan. Dia ingat-ingat dicatat kalau bisa, ditempel besar-besar di kamar ya kan. Oke, Kak Igo, kita udah ngobrolin banyak tentang duta genre tadi, dan aku yakin teman-teman kali ini udah banyak termotivasi
dan udah mulai muncul minat-minatnya ya kan. Amin ya. Karena kayaknya menarik banget deh Duta Genre itu gitu kan. Dan teman-teman KPI sangat, gak hanya KPI mungkin nanti yang nonton ini ya kan, gak hanya Sobat Kompos tapi siapapun yang nantinya menyaksikan episode Cetar kali ini bisa untuk daftar Duta Genre, tentunya yang kayak Kak Igo bilang tadi bahwa yang penting optimis, jangan insecure, apa yang kalian punya kalian tunjukkan gitu. Oke, keren banget ya kan. Narasumber kita kali ini mahasiswa KPI yang sangat-sangat berbakat, produktif. Mungkin kalian bisa langsung disapa atau kalau ketemu langsung gitu, siapa tahu ada yang mau foto bareng gitu kan. Jadi malu ya. Jadi nggak apa-apa dong, siapa tahu itu nanti jadi motivasi buat teman-teman mengikuti jejak Kak Igo sebagai Duta Genre. Amin. Nah mungkin sebelum itu teman-teman ada yang mau follow atau kenal Kak Igo lebih jauh bisa di Instagram Kak Igo apa nih? Instagramku @igoandrean. @igoandrean. Mungkin teman-teman nanti bisa follow di situ dan Boleh. boleh DM gak sih tanya-tanya? Boleh dong. Boleh, itu kan Kak Igo ramah banget ya kan. Terus sebelum kita tutup, aku mau tanya nih, kira-kira role model Kak Igo. Tadi kan Kak Igo udah keren banget tuh ngasih motivasi ke teman-teman, terus berbicara banyak mengenai Duta Genre. Tapi aku penasaran nih, kira-kira siapa sih role model Kak Igo yang sampai hari ini bisa memotivasi Kak Igo sampai jadi Kak Igo yang hari ini? Untuk role model aku ya diri aku sendiri. Diri aku sendiri. Karena kuncinya itu ya percaya diri, seperti itu. Jadi teman-teman kita tuh nggak harus punya role model orang lain. Benar, nggak harus. Ya kan nggak harus orang lain tuh. Kita bisa confident aja ya kan, Confident. sambil ngaca ini role model saya benar, gitu. Benar. Percaya diri. Percaya diri. Selalu. Tuh, jadi Kak Igo role modelnya adalah diri sendiri, percaya dengan bakat diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Jangan insecure ya, jangan. Selagi kita mau, kita pasti bisa. Selagi kita mau, kita pasti bisa untuk ikut Duta Genre. Boleh. Oke, tadi kita udah kenalan sama Kak Igo, kita udah ngobrol banyak, kita udah tahu banyak tentang Duta Genre. Terus tadi udah disebutin juga Instagram Kak Igo, mungkin teman-teman nanti bisa langsung follow gitu, dan mungkin mau tanya-tanya, kepoin Kak Igo atau kepoin Duta Genre bisa ya kan Kak? Boleh, alhamdulillah. Oke, untuk episode kali ini mungkin segini dulu ya. Udah banyak banget ilmu yang bisa didapetin Sobat Kompos yang ada di rumah. Dan aku juga pastinya yang kali ini bisa ngobrol bareng sama Kak Igo ya kan. Alhamdulillah. Jadi teman-teman Sobat Kompos jangan lupa untuk menyaksikan episode ini sampai habis tentunya. Dan kalau kalian tertarik jangan lupa like and share video ini ke teman-teman, keluarga, kerabat kalian semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media Kompos di Instagram, di YouTube kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetar! Great stories! Begin here!